Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Saudara sekalian, semakin dekat dengan kegiatan Pilpres semakin dekat Pilpres atau pergantian tahun dari 2023 ke 2024, di mana pada tahun 2024 mendatang pada bulan Februari, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemilihan raya atau pemilihan umum untuk serentak, termasuk di dalamnya ada Pilpres, yaitu pemilihan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden Republik Indonesia. Nah, saudara sekalian, dalam kaitannya masalah Pilpres ini semakin hari semakin banyak sekali. Apalagi sebentar lagi mau kampanye, kalau tidak salah pada tanggal 28 November ini resmi kampanye para capres-cawapres. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa capres dan cawapres ini juga sudah mendapatkan nomor masing-masing, yaitu nomor 1 Anies Muhaimin, nomor 2 Prabowo Gibran, dan nomor 3 Ganjar Mahfud. Saudara sekalian, para ahli, para analis pun banyak memberi analisa terhadap perkembangan dukungan masyarakat terhadap capres-capres ini yang berbasis pada data. Di antara kali ini yang kita mau hadirkan adalah analisa seorang analis dan sekaligus sebagai seorang surveyor yang menganalisa bahwa kemungkinan Anies Baswedan menang menang Pilpres satu putaran. Nah, saudara sekalian, memang banyak analis mengatakan seperti itu. Dilihat apalagi beberapa waktu terakhir ini Anies mendapatkan dukungan dari masyarakat luar biasa. Dimanapun Anies Muhaimin berada, bertemu dengan masyarakat berjubel. Mereka apalagi dalam penyampaian pendapat di forum-forum dialog di masyarakat, di kampus dan sebagainya, kelihatan Anies dan Muhaimin tetap mendominasi panggung pemikiran di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Nah, tapi untuk lebih berikut ini kita akan tampilkan analisa para analis yang dimuat di Oposisi Cerdas tanggal 19 pada tanggal 19 November 2029. Saudara karya, marilah kita dengarkan apa yang bacakan apa yang dikatakan oleh analis ini. Analis komunikasi politik Dr. Henry Satrio mengatakan capres Anies Baswedan mempunyai peluang untuk memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran saja. Namun kondisi itu akan terrealisasi jika capres yang didukung partai-partai dari koalisi perubahan ini bisa mendapatkan suara 35% lebih. Menurut Hensat, kondisi Anies menang lebih dari 35% sangat mungkin terjadi jika suara umat Islam dapat dikantonginya. Karena Anies memiliki modal kuat terkait basis pendukung dari umat Islam. Saudara sekalian, saya kira dukungan umat Islam yang paling luas dari 3 capres ini yaitu pada Anies Muhaimin, karena kelihatannya dulu kelompok-kelompok yang umat Islam yang mendukung Prabowo itu sudah tidak lagi mendukung Prabowo dan memberi dukungan terhadap Anies. Rata-rata termasuk pesantren-pesantren besar yang ada di Pulau Jawa. Dan dulunya memberi dukungan terhadap Prabowo tidak lagi. Partai yang besar juga termasuk dan fanatik memberi dukungan terhadap Prabowo kini mendukung Anies Baswedan, apalagi termasuk PKB dengan basis-basis kultural Nahdliyin-nya. Yang tentunya mayoritas bisa di atas 80%-nya berada di memberi dukungan Anies Muhaimin karena faktor ketua umum PKB-nya Muhaimin sebagai cawapresnya Anies, kalau dia bisa melewati 35%, Anies Baswedan menang satu putaran. Apa caranya? Umat Muslim di Indonesia itu kan terbanyak di dunia, terbesar di dunia. Kalau ada hal-hal yang terkait demokrasi yang dicurangi dan lain, pasti larinya ke Anies Baswedan, katanya. Dia mengatakan pula bahwa yang ditakuti dari capres Anies Baswedan oleh para kandidat lain adalah suara dari silent majority, suara yang di survei itu kan banyak, masih sekitar 10% rata-rata itu yang belum
bahkan lebih, bahkan sampai 15% yang belum menyatakan pilihannya. Mereka sembunyikan pilihannya dan itu diduga bahwa itu rata-rata ke Anies Baswedan. Dia mengatakannya ditakuti dari ini kita sudah sampaikan bahwa adalah suara dari silent majority yang belum memutuskan. Mereka yang diam dan tidak menunjukkan keberpihakan sangat mungkin untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Memang Anies Baswedan itu kekuatan yang ditakuti oleh dua calon yang lain karena memang ada silence-nya yang masih menyembunyikan ini ya pendapatnya, silent majority. Itu yang belum memutuskan dan itu bisa saja memilih Anies Baswedan. Selain prediksi itu, founder lembaga survei Kedai Kopi ini juga menjelaskan kemungkinan kekalahan Prabowo. Pasangan Prabowo dan Gibran diprediksi akan kalah jika Pilpres nantinya menjadi 2 putaran, katanya. Kalau saya memprediksi Prabowo kalau tidak 1 putaran, dia pun gagal menembus putaran kedua. Karena Ganjarnya masih tinggi. Jadi Anies dan Ganjar saya sebut paling berpotensi menembus putaran kedua. Kalau Ganjar sama PDI Perjuangan serius dan Prabowo bisa menjadi yang kalah pertama, ujarnya. Saudara sekalian, analisa Henry Satrio hari ini itu sama dengan 1 bulan yang lalu dianalisa dan disampaikan secara terbuka oleh Dr. E.F. Saifullah Fattah, salah seorang peneliti yang juga jitu, yang tidak mudah, memiliki integritas tinggi dan selalu menganalisa-analisanya tepat gitu. Berbeda dengan para peneliti yang melacurkan diri, mohon maaf, di tempat-tempat yang lainnya, kemudian lebih pada membangun opini untuk kepentingan menghibur orang yang memesan survei itu. Dia menyebut Prabowo saat ini diterpa sentimen nepo baby karena menjadikan putra Presiden Jokowi sebagai cawapres. Sosok Prabowo bagi kalangan pemilih muda juga hanya sekadar dicitrakan sebagai seorang kakek gemoy yang suka berjoget. Hasil FGD-nya, Kedai Kopi, anak muda memang sudah punya pilihan. Tapi dia suka nanya ke orang tuanya, konfirmasi, bertanya soal capres pilihan. Pak, benar nggak ini? Banyak yang menarik, tapi kalau saya prediksi, kalau Prabowo nggak bisa 1 putaran, dia kalah. Jadi, ada 2 hal yang dianalisis oleh Henry Satrio dari fakta-fakta bahwa dia juga pemilik lembaga survei Kedai Kopi ya. Jadi saudara sekalian, Henry Satrio seorang pengamat politik yang juga cukup populer, ya, seorang doktor ahli komunikasi yang dia melihat Pilpres ini, dia mengatakan Anies punya peluang besar untuk menang 1 putaran. Dan sebagaimana kita ketahui dan kita sudah muat di YouTube ini bahwa kemarin ya, bahwa sesuai dengan hasil survei dari IPO atau IPO Indonesian Opinion IPO Indonesian IPO itu Indonesian Opinion gitu loh. Jadi lembaga survei itu yang direktur eksekutifnya Deddy Kurnia Shah yang sudah menempatkan Anies lebih dari 30%, yaitu 34% kalau tidak salah, jadi lebih 34,7%, ya. Dan Ganjar hanya 28 turun, kemudian Prabowo masih di angka 37 kalau tidak salah. Nah, jadi saudara sekalian, di-matchkan dengan apa yang dianalisa oleh Henry Satrio, dan mungkin juga mereka sudah tahu juga bahwa data tentang Anies Rashid Baswedan yang masyarakat yang mungkin juga mereka juga masih endapkan ya, sebagaimana diendapkannya data-data yang dimiliki oleh Nasdem maupun PKB dan sebagainya, dan mereka mengklaim bahwa mereka bisa menang 1 putaran. Bahkan di Jawa Timur mereka sudah mengatakan menang. Jawa Barat pun menang, mereka masih unggul. Walaupun ada lembaga survei lain, bayaran Prabowo dan lain sebagainya mengatakan bahwa masih Prabowo. Tapi kita tahulah kualitas lembaga-lembaga dan integritas pemilik lembaga-lembaga itu, yang apalagi seperti LSI, Denny JA yang suka jualan ya, lebih pada menyewa bukan orang yang menyuruh dia survei ketimbang menampilkan data yang sesungguhnya.
Dan itu di mana-mana sering kita dapatkan, misalnya di Pilgub DKI 2017 yang lalu juga banyak bohongnya, dan ternyata apa yang dikatakan itu juga benar gitu. Nah, itulah kawan-kawan sekalian. Jadi menurut Henry Satrio bahwa Anies bisa menang 1 putaran dan Prabowo bisa tidak masuk 2 putaran kedua. Menurut dia memprediksi bahwa kalau terjadi Pilpres 2 putaran, kalau misalnya Anies tidak bisa 1 putaran dan terjadi 2 putaran, maka sebetulnya maka Prabowo dianalisa bahwa dia tidak akan masuk putaran kedua. Dan kalaupun toh masuk tetap kalah juga. Oleh karena itu dia bilang terkecuali kalau Prabowo itu benar ya, bahwa benar sebagaimana opini selama ini dikatakan bahwa dia bisa 1 putaran menang gitu. Nah, itu menang. Tapi kalau dia sampai jatuh di putaran kedua, maka kemungkinan dia tidak masuk dalam putaran kedua dan jadi yang berhadapan adalah Anies Ganjar. Tetapi kalau toh dia masuk juga, maka siapapun yang dihadapi tetap dia kalah. Prabowo kalah. Nah, itulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Henry Satrio, tetapi titiknya bahwa dia meyakini bahwa Anies bisa Pilpres 2024 yang akan datang bisa 1 putaran menang sebagai Capres 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan demikian kawan-kawan sekalian, dan para pendukung Anies Rashid Baswedan jangan diniak-bobokan informasi seperti ini atau analisa seperti ini, tapi terus bekerja, bertarung, meyakinkan masyarakat dan memiliki integritas yang berkorban untuk kemenangan dan demi Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang dan yang lebih adil untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.